Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah jika sehat. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang organ peredaran darah manusia. Nah, organ peredaran darah manusia itu terdiri satu, pembuluh darah, yang kedua jantung. Nah, darah itu mempunyai fungsi. Yang pertama, sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen atau O2 ke seluruh tubuh, dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Yang kedua, itu menjaga agar temperatur tubuh tetap, maksudnya suhu tubuh itu tetap. Nah, yang ketiga, itu mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Yang keempat, itu mengedarkan getah bening. Kemudian fungsi darah yang kelima, itu menghindarkan tubuh dari infeksi. Infeksi itu membentuk antibodi berupa sel-sel darah putih dan sel-sel darah pembeku. Yang keenam, itu menjaga kestabilan suhu tubuh. Artinya maksudnya suhunya itu biar tetap ajak. Kemudian yang berikutnya, fungsi darah itu mengatur keseimbangan asam basa atau yang dikenal dengan nama HB. Yang kedua yang akan kita bahas itu tentang pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini ada tiga. Yang pertama arteri, yang kedua vena, dan yang ketiga kapiler. Nah, pembuluh darah arteri atau jalan darah arteri ini berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Sementara vena atau pembuluh vena atau jalan darah vena ya, itu untuk mengalirkan darah itu menuju ke jantung. Sedangkan pembuluh kapiler itu untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau yang dikenal dengan arteriola dan ujung pembuluh vena paling kecil atau terkecil namanya venula. Nah, pembuluh kapiler yang kecil-kecil itu merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Yang berikutnya jantung yang sudah kita bahas sebelumnya. Jantung itu besarnya sekitar sekepal tangan manusia, kemudian letaknya di rongga dada sebelah kiri. Nah, ini jantung mempunyai 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium, serambi kanan serambi kiri, dan 2 bilik atau yang dikenal dengan ventricle atau ventricle kiri dan ventricle kanan. Bilik atau ventricle terutama yang sebelah kiri itu lebih tebal karena digunakan untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Yang berikutnya, gangguan pada organ peredaran darah manusia itu dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Nah, gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan artinya yang tidak diwariskan dari orang tua itu disebabkan oleh pola hidup atau gaya hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya terlalu sering mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi ya. Kemudian makan juga makanannya itu mengandung kolesterol yang tinggi sehingga lemak dan kolesterol tadi itu bercampur dengan darah. Nah, akhirnya itu menyebabkan gangguan peredaran darah. Yang pertama anemia. Nah, gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb. Hb itu singkatan dari hemoglobin itu yang ada di dalam darah ya. Nah, rendahnya kadar hemoglobin ini menyebabkan kurangnya kandungan zat besi. Nah, ini menyebabkan penyakit anemia atau yang sering dikenal dengan penyakit kurang darah. Nah, ciri-cirinya penyakit anemia itu mudah lelah, gampang kesel ya. Kemudian sering merasa pusing kepalanya. Yang berikutnya itu tekanan darah rendah atau hipotensi.
Ini disebabkan karena penurunan tekanan darah. Nah, kebalikannya itu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah, diantaranya diakibatkan karena penyempitan ya, pembuluh darah, jalan darah itu menyempit karena banyak kolesterol, sehingga terjadi tekanan darah tinggi. Yang berikutnya yaitu tentang kanker darah atau sering dikenal leukemia. Nah, ini disebabkan sel darah putih itu memperbanyak diri. Artinya dari 1 jadi 2, 2 jadi 4. Nah, itu terlalu banyak dan tidak terkendali. Akhirnya sel darah putih ini memakan sel darah merah sehingga timbullah penyakit kanker. Yang berikutnya itu jantung koroner. Nah, jantung koroner ini disebabkan oleh penumpukan lemak darah dan kolesterol itu ya pada arteri koronaria. Jadi kalau kita makan banyak mengandung kolesterol, makan banyak mengandung lemak, itu nanti terjadi tingkat kejenuhan ya, sehingga menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, ada beberapa faktor gangguan peredaran darah itu karena keturunan, artinya diwariskan atau dibawa dari orang tuanya. Yang pertama itu hemofilia. Nah, penyakit ini ya karena kelainan ya, itu menyebabkan darah sulit membeku. Jadi jika luka itu darahnya menguncur terus, tidak seperti anak normal lainnya ya. Kalau normal lama-lama darahnya membeku kemudian menutup. Kemudian yang karena keturunan itu ada thalassemia. Nah, ini bentuk sel darah merahnya itu tidak beraturan. Nah, sehingga menyebabkan daya ikat pada sel darah merah yang terhadap oksigen ya dan karbon dioksida itu menjadi kurang. Artinya mengikatnya menjadi kurang. Nah, usaha-usaha supaya peredaran darah kita itu normal, lancar, pertama kita harus melakukan istilahnya pola hidup sehat, pola bersih hidup sehat. Nah, pola hidup sehat contohnya itu ya misalnya makan makanan yang bergizi, kemudian olahraganya teratur, kemudian tidur dan istirahat yang cukup. Setelah mengikuti penjelasan tadi, nah silahkan kerjakan soal berikut pada link ini.